Halo semuanya, perkenalkan nama saya Franciscus Gerimere dengan NIM 22120043. Di sini saya akan menjelaskan struktur dari pemrograman C++. Di mana yang pertama tuh ada include IOStream, di mana yang terdapat pada baris paling awal dipakai untuk memasukkan sebuah file khusus yang mungkin kita mengakses berbagai fitur tambahan dalam bahasa C++. Yang kedua ada int main. Pada dasarnya merupakan sebuah fungsi. Isi dari function ini diawali dan diakhiri dengan tanda kurung kurawal. Di dalam tanda kurung inilah kode pemrograman penyusun function main. Yang ketiga ada std, berguna untuk menampilkan sesuatu ke layar. Perintah ini merupakan bagian dari header IOStream, sehingga jika ingin menggunakan harus terdapat pada perintah include IOStream di bagian paling awal kode pemrograman bahasa C++. Yang terakhir ada return. Berhubungan dengan kode int main sebelumnya, disinilah kita menutup function main yang sekaligus mengakhiri kode pemrograman bahasa C++. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya bagikan. Jadi kita akan langsung masuk ke program berikutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan soal nomor 2, di mana soalnya sendiri disuruh untuk menjelaskan disertai contoh syarat-syarat penamaan sebuah variabel. Di mana penamaan sebuah variabel itu ada beberapa syarat, di mana yang pertama itu penamaan harus diawali oleh huruf kecil. Yang kedua, tidak boleh menggunakan jarak antar kata, tapi boleh menggunakan garis bawah sebagai penyambung kata. Yang ketiga, harus diawali dengan huruf dan bukan angka ataupun operator seperti kali, kurang, dan tambah ataupun yang lainnya. Panjang dan juga panjang pengenal tidak boleh lebih dari 31 karakter. Dan yang terakhir itu tidak boleh menggunakan kata cadangan seperti if, will, ataupun yang lainnya. Oke, mungkin itu saja untuk syarat-syarat penamaan dari sebuah variabel. Kita akan ke soal berikutnya. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 3, di mana di sini disuruh untuk buatkanlah algoritma untuk mengetahui sebuah bilangan yang input termasuk bilangan genap atau ganjil. Ya, di sini untuk mengetahui bilangan yang diinput termasuk bilangan genap atau ganjil, yang pertama sudah pasti kita mulai. Kedua, kita deklarasi variabel bilangan. Ketiga, input nilai bilangan. Keempat, lakukan pengecekan dengan modulus untuk mengetahui sisa hasil bagi dengan 2. Nomor 5, jika modulus atau sisa hasil bilangan dengan 2 sama dengan 0, maka bilangan genap. Jika tidak sama dengan 0, maka bilangan ganjil. 6, tampilkan status genap atau ganjil. 7, selesai. Jadi semudah itu teman-teman untuk membuat atau menginput data dari bilangan genap atau ganjil. Baik, di sini untuk nomor 4 kita disuruh untuk menjelaskan penggunaan fungsi input dan output. Di sini untuk fungsi inputnya sendiri, di sini saya mengambil 2 fungsi, di mana ada sin dan juga scan. Di mana untuk sinnya sendiri itu fungsi untuk mengambil input dari keyboard, dan sedangkan scan-nya itu fungsi itu untuk menampilkan input dari keyboard. Untuk contohnya sendiri, di sini saya sudah membuat contohnya di sini teman-teman. Untuk fungsi outputnya sendiri juga saya mengambil 2 contoh fungsi, di mana ada code dan juga print. Untuk code, fungsinya untuk menampilkan teks ke layar, dan print fungsinya untuk menampilkan output. Di sini untuk contohnya saya sudah membuatnya, jadi teman-teman mungkin
bisa ini melihat dan memahaminya sendiri ya. Oke, kita akan ini next untuk soal nomor 5. Oke, baik, untuk soal nomor 5 di sini kita disuruh untuk menjelaskan serta contoh penggunaan penentu format dalam fungsi printf dan scanf. Nah, di sini untuk printf-nya sendiri kita sendiri yang disuruh untuk membuat nilai inputnya sendiri. Jadi kita harus masukkan nilai inputnya duluan. Jadi dalam printf-nya itu kita masukkan nilainya sekaligus, teman-teman. Sedangkan untuk scanf nya itu kita hanya perlu memasukkan judulnya saja. Nanti baru kita masukkan nilai inputnya. Jadi di sini kalau kita coba untuk run di F11, di sini adalah nilai dari scanf ya. Jadi dia akan setelah ditaruh judul baru nilainya keluar. Sedangkan kalau untuk printf itu kita harus masukkan nilainya terlebih dahulu. Oke, mungkin itu saja untuk nomor 5. Kita next untuk nomor 6. Baik, untuk nomor 6 di sini kita disuruh untuk menjelaskan output dari listing program berikut, dimana di sini programnya sendiri sudah saya buat. Jadi dalam sistematika komputer diawali dengan awalan angka 0, setelah itu baru dihitung 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi di sini kalau kita run F11, di sini otomatis yang menjadi nama pertama itu adalah Rini dan nama ketiga itu adalah Bayu. Jadi di sini sudah jelas ya, teman-teman. Jadi dalam sistematika komputer itu dihitung mulai dari 0, bukan dari 1. Jadi yang akan dihitung itu 1 itu adalah Rini dan yang ketiga itu adalah Bayu. Oke, mungkin sampai sini saja untuk video atau tugas pemrograman grafis kali ini. Mungkin sampai jumpa di tugas-tugas berikutnya. Semoga tambah banyak.